Tuhan, kami mengakui dari dasar hati kami yang paling dalam, tidak ada satu nama pun yang seperti Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau begitu murah dalam hidup kami. Dan yang terbaik buat kami pagi ini adalah menyembah dan merendah di hadapan Tuhan. Karena itu yang membawa kemuliaan dan kuasa-Mu turun pada saat kami menyembah dan kami merendah di hadapan-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, biar kami mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan, dan bawa kami dalam terobosan-terobosan yang baru bersama dengan Engkau. Karena kami bertemu dengan Engkau, Tuhan, hidup kami pasti diubah, dan kami menikmati yang terbaik dari berkat-berkat Tuhan. Karena itu selubungi kami dengan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian, supaya kebenaran Tuhan ini boleh kami nikmati dan mengubah kehidupan kami. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami, karena semua asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, Amen. Alright. Nah, pagi ini saya ingin sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya beri judul seperti yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, Let my people go, biarkanlah umatku pergi. Kita akan belajar tentang proses bagaimana orang Israel itu keluar dari tanah Mesir setelah 400 tahun hidup di antara orang-orang Mesir. Kita lihat dulu dalam Keluaran pasal yang ke-7, Keluaran pasal yang ke-7. Saya akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Luar biasa ini. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi, nah ini yang aneh saudara, aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Lucu ya, Tuhan berkata begini, kamu pergi ngadep Firaun, katakan biarkan umatku pergi, tapi nanti Firaun akan kukeraskan hatinya. Seringkali kita berpikir, kalau Allah mengutus kita, Tuhan akan melicinkan jalan di depan kita. Belum tentu. Sebab ada kalanya Tuhan lagi mau pengen buat gara-gara. Oh iya, Alkitab yang berkata ini, bahwa Tuhan itu juga kadang-kadang suka buat gara-gara. Kalau lagi pengen menghajar lawannya, dia buat gara-gara. Supaya ada alasan dia menghajar lawannya. Memang begitu saudara. Saya nggak setuju Pak, ya terserah, Alkitab berkata begitu soalnya. Simson, Alkitab berkata, dibiarkan jatuh cinta dengan orang Filistin. Orang tuanya marah dengan anaknya. Tapi Alkitab berkata mereka tidak tahu bahwa Allah akan membuat dan sedang membuat gara-gara. Supaya terjadi gara-gara. Jadi itu hati-hati. Kalau Anda berontak lawan Tuhan, Tuhan bisa buat gara-gara dalam hidupmu. Alkitab berkata, tapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Dia mau show of force, dia mau tunjukkan kekuatannya. Dia mau memberikan kesan yang mendalam kepada orang Mesir. Ngerti? Anda kalau ke game center itu, di beberapa tempat saya sering lihat, ada permainan kayak tikus-tikusan yang muncul di mana? Lubang, bagian anak-anak tinggal mukuli kepalanya. Kadang-kadang setan digituin, muncul gebuk, muncul gebuk, muncul gebuk. Makin banyak gebuknya, makin banyak skornya. Tuhan seringkali sedang membuat suatu kesan yang mendalam kepada musuhnya. Tapi kemudian ayat yang keempat ini yang lihat, Anda perhatikan. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, ya memang tidak akan mendengarkan kan?
karena Tuhan yang mengeraskan hatinya, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan perhatikan, mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Kalau Anda perhatikan, seringkali kalau hamba Tuhan, saya juga termasuk berkhotbah, kita berkata lebih dari 2 juta orang Israel itu orang yang tegar tengkuknya, selalu berontak kepada Tuhan. Ini memang orang dengan mental budak yang tidak bisa dihilangkan. Tapi Allah melihatnya, mereka bukan budak. Tapi Alkitab berkata, Tuhan melihatnya sebagai pasukan Tuhan. Luar biasa. Menurut saya ini pasukan bodrek, saudara. Mumetok isinya kalau ngurusi mereka. Tapi Tuhan melihat mereka ini pasukanku. Walaupun kenyataannya itu mereka hidupnya berontak terus lawan Tuhan. Nah, saya belajar begini. Tuhan senantiasa melihat kita, itu kelak seperti kita jadinya seperti apa, itu yang Dia lihat. Makanya Tuhan lebih beriman tentang kita daripada kita sendiri sebetulnya. Kita seringkali sudah frustrasi dengan kehidupan kita, tapi Tuhan berkata, aku belum kok. Gua masih punya banyak cara untuk ngerjain kamu sampai jadi seperti yang aku mau. Itu kabar gembiranya buat kita. Anda berkata, saya frustrasi Tuhan dengan hidupmu. Aku bisa mengerti, memang elek kaya ngono. Tapi Dia berkata, aku punya rencana dalam hidupmu. Itu Tuhan kita, amen. Alright. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau Dia berkata, ini pasukannya, berarti ada sifat militansi di dalamnya, yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka. Dan memang kalau kita perhatikan nanti, ada berbagai macam proses yang harus mereka lewati. Dan saya belajar minimal nanti ada 4 tahap yang harus mereka lewati. Dan kalau mereka bisa lolos dan mereka menang, maka Alkitab lagi mengulang di pasal 12 bahwa keluarlah pasukan Tuhan. Itu yang luar biasa. Dia bukan hanya berkata, ini pasukanku. Setelah lewati proses itu, ketika keluar, tetap Tuhan berkata, ini pasukanku. Tapi saya berkata, kenyataannya sebetulnya, ini pasukan mumetok. Dan ini pengecut semua. Karena itu Alkitab berkata, Tuhan takut orang Israel kecewa kalau dia melewati tanah Filistin, dibuat muter. Supaya nggak langsung perang, tapi muter dulu, jalan-jalan dulu, saudara. Ngerti? Karena kalau langsung perang, nangis di depan Tuhan. Tuhan ngerti, ya memang pasukanku, memang pasukan isinya mumet, tapi Dia berkata, tetap ini pasukanku. Itulah hebatnya Tuhan. Nah, saya akan mulai mengajak Anda lihat bagian demi bagian. Seperti apa yang Tuhan katakan sebetulnya, kerinduan hatinya itu apa? Lihat dalam Keluaran pasal 7, sekarang perhatikan pada ayat yang ke-16. Kalau Anda di rumah, sempatkan diri dan mestinya harus, tolong Anda baca kisah ini seluruhnya. Oleh karena waktu tidak mungkin saya baca seluruh bagian, biar kita lihat lompat-lompat seperti yang Tuhan arahkan, dan Anda akan tahu gambaran keseluruhannya. Keluaran 7:16 Alkitab berkata, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, let my people go, katanya, supaya mereka, apa saudara, beribadah, garis bawahi kata beribadah, kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Nah, perhatikan. Tuhan berkata, biarkan umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Nanti kita akan melihat, setiap kali Tuhan minta umatnya dilepaskan dari Mesir, Dia berkata, supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam NIV Bible itu digunakan kata to worship. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka menyembah kepadaku. Nah, itu diulang berkali-kali. Sebagai bukti lihat dalam pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8. Perhatikan pada ayat yang pertama. Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka, apa saudara, beribadah kepadaku. Ini diulang berkali-kali. Nah, kalau kita mendengar kata ibadah atau kata worship, yang dalam bayangan kita apa? Langsung asosiasinya apa? Membayangkan apa?
Selalu orang Kristen yang baik seperti kita-kita ini, kelihatannya baik kan saudara ya, dalamnya entah, tidak ada orang tahu. Anda juga mungkin kadang-kadang tidak tahu, aku baik kok Pak. Nah kok ngono, ya lumayan toh Pak, tetap apik loh saya ini dibandingkan dengan, nah gitu kan. Kata beribadah, kata worship, itu kalau orang Kristen baik, katanya seperti kita ini, itu gambarannya apa? Kebaktian, ya tak? Kebaktian tak? Oh kita mau worship ini, ada praise and worship. Langsung bayangannya pujian penyembahan. Langsung bayangannya bahasa roh yang kenceng. Langsung bayangannya ngangkat tangan haleluya 12 kali. Ya kan? Ya betul juga sih, betul juga. Itu bagian daripada ibadah, daripada penyembahan kita, itu bagian. Tapi sebetulnya tidak identik saudara. Wah kalau gitu buang aja Pak, ya jangan. Karena bagaimanapun pujian penyembahan kita itu ada kuasanya, ada powernya. 2 hari yang lalu saya ditelepon teman saya, ini teman kuliah saya waktu di Undip pada waktu itu, dan dia telepon karena orang ini begini, jadi ketika dia di Semarang, dia dari luar pulau, dia waktu kuliah sama-sama saya, rupanya hari-hari itu sebelum berakhir masa kuliahnya, karena saya lulus duluan sebelum dia, itu dia dijamah Tuhan. Kemudian dapat jodoh orang Semarang, terus dia boyong istrinya kembali ke pulau itu. Lalu kemudian kami ngobrol sedikit karena tidak tiap kali bisa ketemu waktu dia telepon. Dan kemudian dia ceritakan pengalamannya. Ini menarik sekali. Dia bilang gini sama saya, kamu ngerti gak? Pujian penyembahan itu luar biasa. Adikku baru ngalami sesuatu beberapa hari yang lalu. Siapa, saya mau tanya, jujur sudah, tidak membuat Anda ke neraka kok. Kecuali Anda terikat ya. Siapa yang pernah nonton, pernah lah ya, kalau saya bilang selalu nonton nanti Anda tidak mau angkat tangan. Karena kita orang baik-baik ya. Siapa yang pernah saja, pernah loh, dengan rendah hati saya tanya, pernah nonton, di TV itu kan ada tayangan-tayangan yang kemudian ada orang diuji nyalinya, supaya semalaman ditaruh di tempat angker, nanti lihat apa, siapa yang pernah nonton, sengaja nggak sengaja, pasti nggak sengaja deh ya, Anda kan semua kan pujian penyembahan terus ya, siapa yang pernah saja dengan jujur, coba angkat tangan, luar biasa, aku ya juga kadang-kadang nonton saudara. Saya kalau lihat itu tuh saya geli, saya bilang orang goblok luar biasa, golek kerjaan. Malam-malam tidur enak kok gue tontonan orang, kalau sudah ketakutan gak karuan. Jadi ada satu tayangan televisi, dan ini saudara tahu ya, yang datang ke kota itu sebetulnya, katanya di kota itu ada tempat angker, jadi mereka mau buat namanya uji nyali ya, uji nyali, jadi nyalinya diuji gitu. Nah, nyali itu penting loh saudara ya, sebetulnya dalam Tuhan Yesus saya berkata gini, Anda kalau tidak punya nyali dalam Tuhan, loh nyali itu bukan seperti dunia loh. Semua buat tantangi Anda keluar kabeh buat antemi gitu ya, itu bukan nyali, itu seorang cari gara-gara, cari penyakit sebetulnya, pengen cepat mati kalau dia begitu caranya. Nyali itu dalam Tuhan itu begini, keberanian untuk melakukan yang Tuhan perintahkan. Nah itu dalam Yesus Anda perlu punya nyali. Sebab dalam hukum iman, itu secara manusia itu jelas tidak ada jaminan secara manusia. Ya kan? Kalau Anda tidak punya, engkau suka main aman, pokoknya aku main aman aja lah. Yang tidak berisiko buat hidupku dan keluargaku, ya Anda tidak bisa berkembang. Karena dibutuhkan keberanian, boldness sebetulnya, untuk melangkah. Anda mesti kayak Petrus lah minimal. Kalau engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Wah itu nyali betul. Seringkali kan kita ngomong, ya dia tenggelam saudara. Lawang belum pernah coba kok awake dhewe ya toh. Jangan ngonekke orang, coba dulu. Tenggelam juga sama kayak saya, nah, itu bagus ya kan. Seringkali kan kita hanya mencela orang lain, tapi Petrus tuh nyalinya gede. Memang akhirnya menciut lagi mengkeret. Nah jadi Anda dan saya itu, seberapa nanti Anda jadi besar di hadapan Tuhan, tergantung nyalimu dalam hal iman dengan Tuhan. Ada cerita ini saya cerita sampai ke tadi. Tapi ini ada dongeng lah ya. Ada seekor tikus. Saudara, tikus ya. Tikus itu ketakutan sekali. Ketemu malaikat. Ditanya malaikat, tikus, kenapa kamu ketakutan begitu?
Ya, aku takut sama kucing. Lalu malaikat gini, oke lah, atas seizin Tuhan lah, kamu tak rubah jadi kucing. Ting, jadi kucing. Wah, kucing senang kan saudara? Hari berikutnya ketemu lagi, ketakutan lagi. Loh, sudah kucing ketakutan. Iya, aku kalah gede sama anjing, ketakutan sama anjing. Malaikatnya kasihan, ya dah, atas seizin Tuhan, aku ubah kamu jadi anjing. Ting, jadi anjing saudara. Hari berikutnya ketemu, anjing ketakutan. Loh, sudah jadi anjing kok ketakutan. Doberman lagi, gemeter. Dia bilang, ya, itu ada harimau. Aku takut dengan harimau. Yalah, atas seizin Tuhan, kamu aku ubah jadi harimau. Ting, jadi harimau. Wah, keren dia. Hari berikutnya ketemu, ketakutan lagi. Sembunyi di belakang pohon semak-semak ketakutan. Loh, kamu tuh harimau kok ketakutan? Iya, gua takut sama pemburu. Lalu malaikat berkata, sudahlah. Kamu memang punya nyali tikus. Paling bagus kamu aku lihat jadi tikus katanya. Dirubah, ting, jadi tikus, saudara. Lalu tikus ini protes. Loh, kenapa tidak aku diubah jadi pemburu? Nanti kamu ketakutan lagi. Pemburu kan punya senapan, takut dengan siapa? Tahu pemburu takut sama istrinya. Sebab dia pemburu, istrinya pencemburu. Kalah dia. Hari ini banyak suami-suami takut tuh sama istri, saudara. Oh, wedine soro kata orang Surabaya. Suami, kalau tidak punya, saya tidak ngajari Anda nanti pulang Anda getak-getak istrimu loh saudara. Anda harus punya wibawa ilahi istilahnya. Bukan main sandal, main kepruk, main diantemi istrimu. Itu tanda kau ketakutan sebetulnya. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya roh Kristus menguasai kita. Lalu Anda punya wibawa. Anda tahu ya, istri kalau bisa menakuti Anda, dia frustrasi sebetulnya. Karena hakikatnya dia minta perlindungan. Ternyata Anda yang minta perlindungan dia. Itu frustrasi loh istrinya. Tambah uring-uringan, Anda tambah mengkeret. Kayak pemburu tadi. Punya senapan, takut sama istrinya, si pecemburu saudara. Tikusnya protes. Kalau gitu jadikan aku istrinya pemburu dong. Istri pemburu takut sama tikus. Jadi kamu tikus sajalah. Karena nyalimu nyali tikus. Jadi kalau dalam Yesus Anda tidak punya nyali melakukan yang dia perintahkan. Kayak Anda yang ngomong loh, bukan saya. Dikira ngutuki repot. Saya teruskan ya cerita saya. Jadi teman ini ternyata adik teman saya ini dari pimpinan sebuah bank di sana yang dengan stasiun TV itu satu grup. Nah ini rombongan orang-orang ini datang ke kota itu, mereka makan siang. Lalu adik teman saya tanya, ini orang Kristen juga. Orang Kristen yang suka cari gara-gara menurut saya. Tidak usah Anda tiru ya saudara ya. Itu bodoh sekali mau begitu-begitu. Kecuali Tuhan berkata, jajalan ya terserah. Kalau saya sih tidak cari penyakit begitu-begitu. Ketemu setan tidak ada nikmatnya, ketemu Yesus itu yang luar biasa. Lalu mau ngapain ke sini? Ya kita mau uji nyali, cari orang yang berani. Lalu ini orang berkata gini, saya ikut. Kamu pimpinan bank mau ikut? Ikut. Lalu grup itu berkata, kamu telepon bosmu dulu, minta izin. Nanti kalau diizinkan boleh, sebab kalau tidak diizinkan dia ikut, tahu-tahu kerasukan, gitu duit dibagi-bagi, kan rugi banknya, ya kan bisa begitu. Kalau dia makan, ruang dimakan karena kerasukan setan. Jadi dia bilang izin dulu ke bosmu. Dia telepon ke Jakarta, diizinkan. Mungkin bosnya bilang, udahlah ini orang punya nyali. Kalau sampai setan pun dia gebuk, ya ini mungkin bagus untuk bank, gitu. Setan orang doyan demit orang dulit, masukkanlah tabunganmu di bank saya. Tuyul tidak bakal nyolongan segala macam, dia bisa promosi. Jadi dicoba, saudara. Ceritanya malam-malam katanya, dibawa ke lokasi itu, saya nggak tahu di mana. Terus kemudian ditinggal dalam kegelapan. Ini orang Kristen. Apa yang dia buat? Sepanjang malam, nyanyi memuji Tuhan. Lagunya ingat apa saja dia pokoknya nyanyi, dia muji Tuhan, dia teriak-teriak.
nggak tahu bahasa roh atau tidak, saya nggak tahu. Pokoknya dia nyanyi, dia memuji Yesus, ya teriak-teriak semalaman sampai pagi. Dan tidak terjadi apa-apa. Ketika didatangi, kan selalu ada kayak dukunnya gitu ya. Begitu masuk tuh katanya dia ditarik sama dukunnya. Bapak punya ilmu apa? Loh, saya nggak punya ilmu apa-apa. Tidak mungkin. Kenapa dia tanya? Aku lihat ada sinar putih semalaman ngitari Bapak. Enggak ada apa-apa. Lalu dari mana? Loh, aku cuma memuji Yesus katanya. Jadi aku cuma muji nyembah Tuhan. Pantes tidak pernah datang katanya. Diselubungi sinar putih. Ya tidak mungkin datang. Aku menyembah Yesus katanya. Pujian penyembahan tetap ada kuasanya. Tapi itu bukan segala-galanya. Ngerti saudara? Tapi tidak boleh dibuang. Jadi sebetulnya ibadah ini yang dimaksudkan Tuhan apa? Ketika saya pelajari, kata beribadah itu dari satu akar kata yang artinya sebetulnya budak. Lucu. Ya, budak. Dengan kata lain ketika Tuhan berkata, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Dia mau berkata, biarkan umatku pergi supaya mereka bukan lagi jadi budakmu Firaun, tapi jadi milikku, budakku. Karena itulah peperangannya gila-gilaan. Karena Tuhan tidak hanya minta izin kebaktian. Tapi yang Tuhan minta sebetulnya, ini orang-orang ini sudah waktunya pindah kepemilikan. Dari Firaun, dari setan, pindah kepada Tuhan. Saya beritahu saudara, selalu berita Tuhan yang dia mau untuk hidup kita adalah, Tuhan ingin memiliki hidup kita total bagi dia. Dia tidak ingin siapapun di antara kita jadi miliknya kuasa gelap atau siapapun juga. Sebab yang terbaik buat kita adalah kita total dimiliki oleh Yesus sendiri, saudara. Nah, karena itu tidak dengan mudah Firaun mau melepaskan. Sebab yang diminta Tuhan adalah, kamu harus jadi milikku. Mereka harus jadi budakku. Mereka harus tunduk di bawah aku dan tidak lagi di bawah perbudakan Mesir. Nah, untuk melepaskan orang-orang ini ada 4 tahap yang harus mereka lewati. Dan kalau keempat tahap ini kita bisa lewati dengan luar biasa, maka Tuhan sungguh menjadikan dia atau kita semua pasukannya. Dan pasukan ini pasukan yang berkemenangan dan luar biasa. Nah, apa tahapannya? Yang pertama, mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-25. Lihat akan tahapan pertama, bagaimana proses Tuhan melepaskan kehidupan kita dari dunia. Keluaran 8, 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu. Sebetulnya dia nggak nangkep yang Tuhan ngomong. Dia berpikir bahwa, oh beribadah sama dengan nyembelih hewan dibakar untuk Tuhan. Sehingga dia berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Dengan kata lain dia berkata, jangan keluar. Boleh beribadah, boleh kebaktian, tapi di negeri ini. Kalau saya ubah dengan kalimat dunia sekarang, dia berkata gini, yorak popo, lu mau gereja, oke, tidak masalah. Tapi tidak usah dibaptis. Nanti jodoh nih, sempit kemungkinannya. Kalau nggak baptis kan nanti ikut suami. Suami misalnya nyembah arwah gentayangan, kowe melu gentayangan dengan dia. Tidak ada larangan. Kalau dibaptis nanti kangelan jodone. Jadi kebaktian boleh kebaktian, ya toh? Benar kan saudara? Tapi nggak usah dibaptis. Dunia ini. Kebaktian tidak masalah. Nanti pulang minum minuman keras, mabuknya jalan terus, enak. Ngerokoknya kayak kereta api, jalan terus. Ada orang berkata gini, loh Pak, apa ngerokok itu membuat kita ke neraka? Seorang pendeta berkata begini, merokok tidak membuat engkau ke neraka. Wah senang kan, ada beberapa ada, lega ini. Tapi merokok
Itu baunya aja menunjukkan bahwa engkau baru pulang dari sana. Tidak membuat engkau keterlaluan, tidak. Hanya baru mampir dari sana itu. Heran itu, orang saya heran. Anda kasih parfum kayak apa? Itu bau nempel di baju, saudara. Ya bau begitu. Aromanya, apanya, mambu kok. Serius. Oke, itu yang dunia katakan tuh. Kebaktian nggak apa-apa. Tapi perzinahan jalan terus. Tidak usah keluar dari sini. Tambah aja supaya kamu mengikuti sila pertama, berketuhanan. Supaya nggak dianggap berkesetanan. Nggak apa-apa kebaktian. Semua baik. Dunia jalan terus. Tahap pertama. Orang dibawa tidak sampai lahir baru. Kompromi habis dengan dunia. Itu cara pertama yang Firaun tawarkan. Dia sudah digebuki berkali-kali, saudara. Akhirnya dia berkata, ya secara begini dah. Musa bilang tidak. Kalau engkau bisa bilang tidak, saudara dibawa terus. Kalau engkau mengiyakan tawaran ini, that's it, habis hidupmu. Yang kedua, di ayat yang ke-28. Lalu kata Firaun, ini sudah kalau Anda perhatikan tulah yang ke-4, saudara ya. Digebuki berkali-kali, sudah 3-4 kali, baru dia ngomong begitu. Yang kedua, ayat 28. Lalu kata Firaun, baik aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Ditambahi pesan sponsor, berdoalah untuk aku. Kayak orang Kristen sekarang, bantu doa ya. Sembahyang dewe, ya tapi bantu doa ya. Ndak lagi kayak Firaun, saudara. Yang kedua dia berkata gini, jangan terlalu jauh. Bahasa sehari-hari kita, jangan fanatik. Loh ya toh? Kristen boleh, baptis ya ora apa-apa menjegur tok tak adusi meneh katanya. Tapi ojo fanatik orang Kristen itu. Enggak baik fanatik. Ya secukupnya. Kalau fanatik jadi teroris nanti kamu. Jangan katanya. Masa doa tiap hari? Kapan kerjanya? Jangan fanatik. Memberi persembahan, kingkong aja cukup. Jangan pahlawan. Kita kurang menghormati beliau-beliau. Yang itu singgahi, nek binatang kayak norak popo katanya. Ojo fanatik. Anda pernah dengar yang begitu? Diajari tuh, fanatik. Fanatik itu apa tuh Pak? Pokoknya fanatik. Orang ngerti fanatik itu apa? Jangan terlalu jauh. Deket-deket aja lah. Supaya kalau balik gampang. Tetap ada aksesnya untuk kembali ke dunia. Jangan terlalu jauh. Kalau engkau bisa berkata tidak, saudara melewati akan yang kedua ini. Kalau engkau berkata, ya oke dah. Habis, gak lama akan Anda balik yang pertama, lalu hilang lagi. Tapi ini belum selesai. Kalau dua ini dicegah gak bisa. Ternyata kita radikal dalam Tuhan. Kita mau yang orang katanya fanatik itu, tapi artinya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia akan tawarkan yang ketiga. Apa itu? Lihat pada Keluaran pasal yang ke-10. Nah sebetulnya di pasal 10 ini, pegawai Firaun sudah mulai sadar. Saya bacakan dulu ayat yang ke-7 ya. Ini sudah mulai sadar ini. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Ini akhirnya mereka mulai berkata, menggunakan kata yang sama, biarkan mereka beribadah. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Iya, digebuki terus saudara. Sudah kena tulah ke-8, masih keras. Gebuki terus. Nah setelah mulai sadar, di ayat yang ke-8, Alkitab berkata begini. Sampai ayat yang ke-11. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah,
beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa yang sebenarnya akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak laki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi perhatikan, hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Yang ketiga itu begini, yang laki aja, keluargamu tetap tinggal di sini. Kalau engkau sudah tidak bisa ditahan yang pertama, yang kedua, serangan berikutnya yang mencoba untuk dihancurkan adalah keluarga kita, family kita. Saya mau tanya, siapa yang rindu seluruh keluarga kita diselamatkan lahir baru dan cinta Tuhan, saudara? Itulah sebabnya kita harus berdoa untuk keluarga kita. Saya tahu sering kali tidak mudah tantangannya, challenge-nya, berat sekali. Karena memang begini, dikatakan yang laki boleh pergi, keluargamu, istri, anak-anakmu, cucumu tinggal di sini, jangan pergi. Yang disandra keluarganya. Sebab setan juga tahu, sehebat-hebatnya kita, kalau keluarga kita sampai kena, tetap itu jadi ganjalan yang berat sekali. Beberapa minggu yang lalu saya nonton TBN, channel Kristen di Amerika. Di interview seorang hamba Tuhan bernama Franklin Graham. Dia anak pendeta Billy Graham yang terkenal. Karena Billy Graham sudah tua, sekarang anaknya yang menggantikan dia jadi pendeta di Gedung Putih di White House, di Washington DC. Tapi tidak segampang itu, saudara. Orang ini pernah murtad dari Tuhan bertahun-tahun lamanya. Bapaknya seorang penginjil terbesar dari abad 20 yang dikenal. Tidak ada orang yang menginjil sekuat Billy Graham. Dan dia punya pengaruh seluruh dunia. Beberapa negara bahkan ketakutan mengundang dia. So, kalau dia buat altar call dengan khotbah sangat simple, itu bisa puluhan ribu orang maju ke depan, memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Tapi anaknya sendiri murtad. Billy Graham dikenal sebagai hamba Tuhan yang clean, yang bersih. Tidak dengan perempuan, tidak dengan istrinya ya, dengan perempuan lain tidak, uang bersih, semua bersih, clean hidupnya. Dan orang susah untuk bisa mencerca kesalahannya. Teologianya juga clean, bagus, imbang, dan orang suka dengan dia. Dia ngajar banyak yang baik juga dengan keluarganya. Tapi anak laki-lakinya justru tidak karuan hidupnya. Minum, ngerokok, segala macam. Main perempuan, segala dunia dia coba semua. Tentu orang tua bisa apa ketika anakmu sudah dewasa dan di luar kontrol dan mereka mau bebas sendiri. Di luar batasan kemampuan manusia, seorang Billy Graham sekalipun. Suatu hari ketika mereka makan sama-sama dalam keluarga, Billy Graham ngomong kepada anaknya yang lagi murtad, dia berkata, nak, kapanpun engkau kembali ke Tuhan, kembali ke orang tua, pintu rumah kami selalu terbuka buat kamu. Dia hanya diam aja. Dia tahu hidupnya lagi kacau, dan dia senang dengan tawaran orang tuanya, tapi tidak membuat perubahan apa-apa. Beberapa minggu kemudian setelah peristiwa itu, dia lagi nonton TV dengan minuman keras, dengan rokok, yang dia suka rokok. Dia berkata, aku ini sangat suka sekali dengan aroma tembakau. Dia bilang heran juga. Dan tiba-tiba dia lihat di ujung kamarnya itu ada Alkitab yang bertahun-tahun tidak pernah dia sentuh. Entah bagaimana dia pengen ambil aja. Dia buka-buka tanpa ngerti artinya apa. Dia baca beberapa ayat. Tiba-tiba Roh Kudus mulai kerja. Ada templaan dalam hati. Dia bilang, aku bisa nangis seperti anak kecil. Aku berlutut di kamarku malam itu. Aku mengundang Tuhan. Aku teriak, aku berkata, ampuni aku Tuhan Yesus. Dan detik aku berseru seperti itu. Keinginan merokok masih ada. Tapi yang hilang apa? Rasa nikmatnya hilang sama sekali. Waktu aku coba, aku muntahkan karena apa? Dia bilang, aku gak bisa lagi. Sejak itu hidupnya berubah. Tuhan angkat dia, menggantikan papahnya. Jadi pendeta di White House. Dan semua pendeta Amerika, Presiden Amerika sekarang. Semua termasuk George W. Bush yang sekarang ini. Waktu counsel dengan pendeta, dia dihubungi pertama. Waktu disumpah jadi presiden, dia yang nyumpah George Bush.
bulan tertentu. Tapi mari percaya, Tuhan tetap akan keluar sebagai pemenang, saudara. Family kita boleh dicoba, boleh diaduk-aduk seperti apa. Kalau kita bersandar pada Tuhan, cepat atau lambat, tetap Tuhan yang menang. Dan kalau Allah memulihkan, Dia memulihkan hidup kita luar biasa. Anda yang belum memberikan hidupmu kepada Yesus, berikan hidupmu kepada Yesus. Datang, minta dibaptis, katakan aku mau percaya Tuhan. Supaya pemulihan dari Tuhan akan segera terjadi. Amen, saudara. Nanti kita akan doakan untuk keluarga kita, selesai firman Tuhan, supaya minta supaya Tuhan akan pulihkan kita. Kalau Anda tetap bertahan, dalam keadaan apa engkau berkata, aku tetap ikut Tuhan, engkau akan sampai kepada tawaran bargaining yang terakhir yang Dia ajukan. Lihat pasal 10 sekarang. Saya baca ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan kalau Anda bisa lolos ini, saudara, breakthrough terjadi. Karena segera setelah ini, tulah ke-10 disampaikan. Dan orang Israel keluar dengan menjarah orang Mesir. Gila-gilaan, 2 juta lebih. Dalam sekejap Mesir bangkrut, dalam sekejap kekayaan Mesir semua pindah ke orang Israel. Dan pasukan Tuhan keluar dalam keadaan berkemenangan, sehat dan berkelimpahan. Bahkan sendalnya pun tidak rusak 40 tahun. Saudara. Benin pernah berkata itu mungkin sendalnya bisa melar, ngikuti kaki mereka. Yang kecil tidak pernah ganti sendal, tidak mungkin kalau tidak melar. Itu luar biasa. Powerful sekali. Apa yang terjadi? Ayat 24 sampai 26. Alkitab berkata, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tapi Musa berkata, bahkan korban sembelian dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga, perhatikan, ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan ditinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu, perhatikan, dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di situ. Kalau yang pertama lewat, kedua lewat, ketiga lewat, yang terakhir dia minta, dia berkata gini, oke, boleh pergi. Tapi hartamu, ternakmu, tinggal di sini. Sebab setan pun tahu, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hartanya di Mesir, pasti balik ke Mesir. Pasti. Nah, dia berkata, boleh pergi semua. Hewan korban, hewan ternakmu, kekayaanmu, tinggal di sini. Musa berkata luar biasa, no way Firaun. Dia berkata, kami pergi semua. Ternak harta kami pergi semua. Satu kaki pun tidak akan kami tinggal. Dan dia mengucapkan kalimat yang sebetulnya bertahun-tahun Anda sudah belajar. Kalau Anda mau belajar. Dia berkata apa? Kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Dengan kata lain dia berkata, kami beribadah caranya begini. Semua yang kami punya, kami hadapkan ke Tuhan dan kami berkata, engkau mau yang mana Tuhan? Bertahun-tahun kalau Anda ikuti kita belajar, sebelum persembahan saya ngajak Anda berdoa, tanya Tuhan apa yang Dia mau. Dan ini kunci terobosan yang luar biasa. Ya. Tapi saya juga harus berkata kepada Anda, ini terobosan ini butuh peperangan rohani yang luar biasa. 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan Pak Adi Sutanto, Ketua Sinode. Dia baru pulang dari Amerika dan akan sebulan lebih di Indonesia untuk mengurus akan banyak pelayanan. Dan ada waktu setengah jam saya ngobrol di kantor beliau di atas sana. Kemudian dia cerita dengan saya begini, bisa nggak kamu tulis pengalamanmu selama ini dengan Tuhan? Karena yang dialami gereja ini tidak lazim dialami oleh yang lain. Dan dia bilang, saya akan mengikuti, kita akan mengikuti sama-sama dari awal seperti apa. Dan 94 yang paling berat, saya terus terang diberitahu oleh beberapa pendeta ngomong ke saya, dengan sinis berkata begini, itu gerejamu JKI yang di Semarang, akan jadi gereja pertama yang disita oleh bank katanya.
Jadi kamu bangun gereja kayak gitu tuh, Semarang itu yang rusak. Dia bilang, nanti disita bank, kamu dipermalukan. Itu artinya kita, memang tahun-tahun itu tahun paling berat, dan memang gedung ini nyaris disita bank. Saudara. Lalu kemudian dia berkata, saya hanya bisa nangis, hati saya hancur sekali. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya mau nolong, tidak punya uang. Saya hanya bisa mendoakan, tapi tidak tahu apa yang harus saya buat. Dari jauh saya mengamati akan perjuangan kalian, jungkir baliknya, sembahyang berhari-hari. Sampai Tuhan kemudian melawat dan luar biasa. Kemudian dia berkata, kalau bisa, tulis supaya memori itu tidak hilang. Anak cucu kita perlu mewarisi kekayaan rohani seperti itu. Terus saya cerita dengan Pak Adi, saya bilang, Pak Adi ingat gak? Tahun 95, setelah kita sedikit longgar dari masalah tekanan di bank waktu itu, utang gereja belum lunas. Dan saya ngalami ketemu dengan setan di rumahnya Pak Adi di Amerika. Dia ingat itu. Saya mau cerita buat saudara. Saya tahu saya pernah ceritakan beberapa tahun yang lalu. Untuk beberapa saudara, ini Anda perlu dengar baik-baik. Sebab ini peperangan, ini kalau lepas di sini saudara, lepas di setiap bagian itu ada spiritnya. Nah kadang-kadang yang berat itu Anda mesti ketemu muka dengan muka. Nah itu uji nyali betul saudaraku. Benar-benar Anda didatangi, tidak usah Anda cari tempat angker dimanapun di rumah pendeta pun Anda didatangi saudara. Kalau engkau tidak berani dengan Tuhan dan engkau tidak punya kekuatan rohani, habis saudara. Waktu itu saya baru pulang dari North Carolina, dari kota Charlotte, saya ikut KKR-nya Benny Hinn. Paginya ada seminar dan Benny Hinn khotbah untuk kesekian kalinya tentang Elia dan Elisa, double portion anointing, urapan 2 kali lipat, urapan ganda. Dan dia ngomong begini, pada saat kamu tiba di Yeriko, kamu akan bertemu muka dengan setan. Bukan dengan Tuhan, kalau dengan Tuhan semua kita suka. Muka dengan setan. Dan kalau kamu bisa menang, Yeriko hancur, Kanaan terbuka buat kamu. Itu perkataan nancep di hati saya, saudara. Yang lain saya senang, tapi satu itu nancep di hati. Jadi kalau Tuhan mulai ngomong kepada kita, ada berita-berita tertentu yang dia sampaikan ke hidup kita. Saya terbang dari North Carolina ke LA, saya nginep cuma semalam di rumahnya Pak Adi. Karena besok siangnya saya terbang balik ke Indonesia, itu long flight, saudara, terbang jauh sekali. Dan pada waktu itu, kira-kira jam 8, setengah 9, saya bilang dengan Pak Adi, saya mau tidur awal ya. Karena besok saya harus terbang jauh sekali kembali ke Indonesia, jadi saya perlu istirahat. Oh ya, saya tidur. Nah malam itu pengalaman dunia roh, susah dipredik, dijelaskan juga susah. Antara tidur dan tidak, antara mimpi dan tidak, tapi itu alam roh, dan bekasnya sampai sekarang. Saya lagi di kamar itu saudara, di kamar yang sama, lagi minum. Saya bawa gelas begini, saya minum sebagian. Terus saya berasa, loh, kok ada orang di belakang saya? Karena saya merasa sendirian di kamar itu. Jadi saya taruh atau saya ganti pegang begini gelasnya, lalu saya noleh ke belakang. Saudara tahu apa yang saya lihat? Seperti orang. Kemarin saya gambar, saya harap saya bisa gambar lagi. Itu wajahnya aneh. Saya kotak begini. Ini ada matanya gini ya, ada matanya. Tapi matanya itu tidak ada putihnya, jadi hijau semua. Ini saya tidak punya spidol hijau, saya gambar gini. Ini matanya ini hijau semua, hijau kayak hijau lumut, saudara. Ini hidungnya. Nah, gini. Tapi ini ada apa? Ada kondenya. Jadi ini kayak pakai itu loh, saudara, sanggul Jawa tradisional. Ini pakainya ya persis. Ya sekarang ini bentuknya, saudara. Beliau ini kayak begini. Tapi ini ada kondenya. Nah, kayak gini. Dingin, wajahnya dingin. Bapak kok masih ingat? Oh, tidak akan saya lupakan. Sebab pernah saya injek dalam nama Tuhan Yesus di kaki. Ya begini, Anda bayangin, Anda lagi minum. Ini kalau dunia roh itu bisa begitu real. Lagi minum nih, dengan air di mulut. Anda noleh. Ada barang kayak gini di belakangmu gini. Tidak ngomong, tidak sugeng dalu Pak. Orang. Apalagi shalom, enggak ada. Enggak ada. Diam aja gini. Itu mukanya muka mayat. Dingin, beku. Jadi saya muter gitu kaget.
kaget itu sampai air di mulut saya itu tumpah, saudara. Jegilat gitu kata orang bahasa Jawa kan, kaget begitu. Saya bilang, sampai tumpah. Nah, di situ ditentukan reaksimu apa. Makanya dalam Tuhan, kalau engkau tidak ngerti firman, tidak tahu kebenaran, langsung bisa pingsan. Ada pingsan, that's it. Habis. Saya nggak tahu ya, reaksi saya nggak bisa ngomong karena kaget betul. Itu persekian detik lah. Saya cuma tunjuk begini. Nah, saya tunjuk begini, saudara. Saya belum ngomong apa-apa loh, saya tunjuk begini. Mundur ya. Mundur tuh ngelewati tembok. Tapi inceng-inceng di jendela. Kayak film horor Indonesia gitu ya. Karena kalau mau horor-hororan gampang. Nanti malam di tempat yang gelap, kasih baterai di bawah. Tak begini. Wah, horor banget. Kasih baterai di bawah gini. Horor pasti, saudara. Kayak film horor Indonesia gitu. Mundur. Gitu. Di jendela. Gak mau pergi. Gini aja. Lucu ya di Amerika. Harusnya kan kalau saya tanya kan pakai pakaian Indian atau koboi. Lah kok pakai kemben, pakai pakaian Jawa, kondenan. Kayak hari Kartini aja. Padahal itu bukan hari Kartini, saya tahu. Mundur. Nah, waktu dia sudah mundur, nyaleku tambah gede. Wah, gua menang. Saya langsung teriak, dalam nama. Belum saya ngomong Yesus. Dia tahu, pasti nggak ngomong dalam nama Pak Imin, pasti nggak, saudara. Dia tahu pasti tidak. Saya belum ngomong Yesus. Syuk, kabur. Nah, waktu dia kabur, saya terbangun, saudara. Itu hadirat jahatnya masih kuat di kamar. Saya tunggu beberapa saat, kamar kan gelap. Saya lihat, nggak ada apa-apa. Noleh ke belakang, oke, nggak ada apa-apa. Saya doa lagi, udah tidur lagi. Ya mau apa? Bu tunggu ini semalaman ya percuma. Mau sudah kabur, tidur lagi. Besok paginya, saya Pak Adi, pernah lihat setan? Belum. Tuh, Pak Adi sudah puluhan tahun melayani belum pernah lihat setan? Belum. Kenapa? Dia bilang. Saya cerita. Waktu saya cerita, dia bilang, wah itu mungkin anak saya diberi temannya jimat atau apa. Karena di Amerika banyak orang main gitu juga. Saya bilang, enggak lah Pak Adi. Tidak ada hubungan dengan rumah Pak Adi. Iya, ini rumah baru. Saya beli baru grace. Enggak ada orang lama menempati. Pasti enggak ada hubungan dengan Pak Adi. Loh, kenapa kamu ngomong begitu? Sebab ini pakaiannya pakaian orang Jawa di sini. Tradisional Jawa. Jadi mesti ada hubungan dengan saya atau gereja di Semarang. Saya bilang, Pak Adi, saya enggak tahu. Tapi yang jelas tadi malam saya menang. Karena itu saya percaya. Tuhan pasti buat sesuatu untuk gereja di Semarang. Saya nggak tahu itu apa. Begitu saya pulang, nggak lama. Yang terjadi sampai hari ini, saudara ngerti. Itu breakthrough dalam hal keuangan. Hebat. Cara Anda memberi, itu cara orang yang atasmu setannya sudah dipatahkan. Ternyata ada setan untuk membuat anak Tuhan tidak cinta Tuhan dengan hartanya. Tahan di sini. Saya 1, 2 ini kalau kita melewati nggak ada apa-apa ternyata. Sini keluar itu ya. Sampai hari ini. Dalam waktu singkat kita bisa lunasi utang kita. Dan kemudian Tuhan sekian bulan kemudian lunas utangnya. Tahun 97 kita selesai renovasi tanpa utang sama sekali. Dan makin hari kita makin diberkati. Sampai Tuhan percayakan proyek sebesar itu buat kita. Ngerti saudara? Biarkan umatku pergi, kata Tuhan. Supaya mereka beribadah. Mereka jadi milikku. Dan bukan milik dunia. Lewati semua proses. Dan katakan aku mau menang dengan Tuhan. Begitu Anda menang saudara. Luar biasa. Pasukan Tuhan bergerak keluar. Dan nama Yesus dipermuliakan. Mari berdiri sama-sama.